Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al hadis au kama qala. Segenap kaum muslimin, ayolah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ayo kita jalani hidup di dunia yang sejenak ini dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai larangan-larangan Allah kita langgar atau kita terjang. Terlebih lagi kalau kita sudah tahu ilmunya. Jangan sampai kita ini jarak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah itu menurunkan azab kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ayuhan nas, kekuatan yang dimiliki oleh manusia dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh. Antara khalik dan makhluk itu tidak ada apa-apanya. Sehingga kewajiban kita ini untuk taat kepadanya dan kemudian menjalani apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi larangan-larangan tanpa terkecuali. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimakumullah. Hari-hari yang kita jalani ini terus berputar. Dari mulai jam terus kemudian menuju kepada jam yang lainnya sampai kemudian menjadi satu hari. Begitu juga hari ini bertemu dengan hari yang lainnya sampai satu Jumat dan kemudian akhirnya menjadi sepekan. Pekan satu menuju kepada pekan berikutnya kemudian akhirnya menjadi satu bulan. Bulan satu pada bulan yang lainnya akan menjadi tahun dan seterusnya. Ini sudah sunnatullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seperti ini. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimakumullah. Namun dengan keberadaan dari tambahnya umur yang sedang kita jalani ini, tentunya kita ini harus bertambah dewasa. Tentunya kita ini harus semakin tambah mempersiapkan diri. Sebab semua yang kita jalani di dunia ini nanti akan kita tinggalkan. Dan kemudian kita menuju kepada kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat atau yang biasa kita sebut yaumul akhir. Sehingga disitulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah
Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat nanti. Kehidupan dunia iya ada, cuma ya sebentar, dan kemudian kenikmatannya ya sesaat, dan juga kesengsaraannya juga sesaat. Kalau toh orang itu dalam keadaan menjalani sakitnya ya paling tidak ya kalau misalkan sudah meninggal ya sudah selesai, atau kalau sudah tertemukan penyakitnya diobati oleh medis ya sudah selesai. Begitu juga kemelaratan dan juga kesusahan, semuanya juga sesaat. Tapi nanti kehidupan yang sebenarnya itu adalah yaumul akhir. Ayuhan nas, terkadang karena kurangnya hidayah, kurangnya dirinya ini datang ke majelis taklim, kurangnya juga dirinya ini bermunajah kepada Allah Ta'ala supaya dirinya ini dikasih petunjuk. Kadang orang itu semakin tambah umurnya, semakin tambah tua, dia tidak tambah memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan berikutnya, malah justru tambah menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah, malah tambah diterjang dengan terang-terangan. Subhanallah, na'udzubillah min syarri dzalik. Ayuhan nas, Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan Fir'aun. Fir'aun itu sebuah gelar di Mesir sana, bukan nama asli. Seperti kalau Raja Jawa ada yang namanya Hamengkubuwono, Pakubuwono sekian dan lain sebagainya. Ya namanya bukan itu. Fir'aun juga semacam itu. Dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan Harun, maka kemudian akhirnya Allah pertemukan mereka berdua ini dengan satu penguasa yang zalim. Dia itulah Fir'aun. Sehingga pada waktu dirinya ini melakukan kezaliman yang sedemikian rupa kepada orang-orang Bani Israel, sehingga akhirnya mereka ini ditindas sedemikian rupa sampai kemudian mereka ini tidak bisa terkutik, dan kemudian mereka ini meminta kepada nabi-nabi mereka, "Oh mbok yo, kamu meminta kepada Allah supaya diturunkan pemimpin supaya bisa berjihad dengan kami," dan seterusnya. Sampai semacam itu mereka ini merengek-rengek di hadapan para nabi yang pada waktu itu juga ada di sekitar daerah tersebut. Ayuhan nas, Allah bangkitkan Musa, artinya utus Nabi Musa. Terus kemudian akhirnya dengan berbagai proses, yakni lahir, terus kemudian menjadi keluarganya dan dijadikan anak angkat dan seterusnya. Tiba-tiba tatkala dirinya ini sudah berkuasa sedemikian rupa, Fir'aun ini dia malah tambah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya ini loh pemelihara kalian yang tinggi. Oh, tidak ada seseorang yang menyamai kami. Ini Tuhan. Subhanallah. Sehingga disitulah kemudian akhirnya Musa menyuarakan bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Fir'aun itu manusia biasa, kekuasaannya itu hanya sesaat, sementara panglima dan juga para militernya atau misalkan itu para pasukannya ya semacam itu, termakan oleh usia dan kemudian nanti tua. Sampai kemudian akhirnya terjadilah satu konfrontasi yang tidak bisa dihindarkan, sehingga Fir'aun dengan memanggil tukang dukunnya dan kemudian Musa yang dirinya ini dengan wahyunya. Tukang sihir menyihir tali-tali yang di bawahnya menjadi ular-ular yang cukup banyak, menyembur-nyembur, mangap-mangap semacam itu, sehingga orang-orang yang melihatnya terutama dari orang-orang yang mendukung Musa takut. Ini bagaimana ini? Bahkan Musa pun juga semacam itu takut. Tapi Allah mengatakan, "Kamu jangan takut wahai Musa. Lemparkan tongkatmu, maka kemudian nanti akan berubah sebagaimana yang kami kehendaki." Dilemparkan, Allah menjadikan tongkat itu menjadi hayyah, menjadi ular yang cukup besar, memamah dan menyerang kepada ular-ular yang kecil itu sehingga habis dan seterusnya. Sehingga akhirnya para tukang sihir itu kemudian mengatakan, "Saya beriman dengan apa yang diserukan oleh Musa. Saya sekarang ini tidak menjadi pengikutnya Fir'aun, tidak menjadi suruhan Fir'aun, tapi aku beriman kepada Rabbnya Musa. La ilaha illallah."
Kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga disitulah kemudian Fir'aun murka. Kalian akan iman maka kalian akan siksa. Kalian akan aku penjara. Kalian akan aku bunuh dan seterusnya. Ucapan-ucapan penguasa di waktu itu. Terjadilah pengejaran. Musa dan juga pengikutnya dan orang-orang mu'alaf dari kalangan tukang sihir itu tadi lari sampai di Laut Merah dan kemudian mereka ini bingung. Di depan laut, di belakang itu Fir'aun dengan mengucung-acungkan tombak dan juga pedangnya. Tapi Allah perintahkan lemparkan ataupun pukulkan tongkatmu. Sehingga akhirnya dia pukulkan, akhirnya membentang satu jalan. Disitulah kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajawasna bibani Israil al-bahr fa'adba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ayat tersebut kalau kita terjemahkan, dan kami seberangkan kepada Bani Israel di lautan dan mengejar kepada mereka Fir'aun dan balah tentaranya dalam keadaan benci dan permusuhan. Tatkala mereka ini mendapatkan tenggelam, Fir'aun berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali yang telah beriman pada sesembahan itu orang-orang Banu Israel. Dan saya termasuk dari kalangan orang yang muslim. Kaum muslimin, Fir'aun ketika dalam keadaan yang sedemikian rubah, kecongkaannya diwujudkan dengan dirinya ini maju terus dan seterusnya. Terus kemudian menghadapi sesuatu yang ada di dalam lautan. Sehingga akhirnya lautan itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hempaskan dirinya. Semuanya yang berhubungan dengan kebanggaan yang ada pada dirinya hilang. Sehingga dirinya sampai kemudian mangap-mangap. Terus kemudian dirinya ini nafasnya sudah mulai tersumbat dengan air laut. Terus kemudian ini mengatakan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dia itu baru sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah keliru. Sampai dirinya ini mengatakan ana rabbukumul a'la. Sehingga dia ini pernyataannya yang benar itu Tuhannya Banu Israel. Saya termasuk orang yang muslim. Subhanallah. Cuma katanya Allah Ta'ala al-ana wa qad asaita min qablu. Sekarang dah kamu bicara seperti itu. Padahal kamu dulu itu orang yang rusak sebelumnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, maka malaikat itu mengambil lumpur dan kemudian mulutnya ini disumbat dengan lumpur dan kemudian dia ini meninggal dalam kondisi yang semacam itu. Ayuhan nas, ada hal yang kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Satu, kezaliman yang ada di dunia itu suatu ketika tidak lama akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pelakunya? Fir'aun hancur. Dia berada di sebuah museum yang ada di Mesir sana. Dan kemudian jasadnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Terus yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintah kepada kita ini untuk bertaubat segera sebelum saat-saat yang sangat menyayat hati itu datang. Saat yang menyayat hati itu apa? Dia itulah yang namanya sakaratul maut. Sebab orang itu kalau dia dalam keadaan tobat sementara sakaratul maut itu sudah ada pada dirinya, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun itu loh sudah tobat sebenarnya.
amantu annahu la ilaha illa ma ana ala bani Israel wa ana minal muslimin. Dia itu sudah menyatakan kalimat tobat. Cuma sudah ada nyawanya di tenggorokan. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan innallaha la yaqbalu taubah ma lam yukharhir. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima tobatnya seseorang kalau nyawanya ini sudah ada di tenggorokan. Hakok. Dia baru kemudian menyatakan tobat. Oh, tidak ada harapannya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan kita saksikan kondisi yang semacam itu loh, di rumah sakit itu sudah banyak pasien Covid. Entah dirinya ini reaktif atau sudah positif. Kalau reaktif itu barusan di tes darahnya. Kalau sudah positif itu sudah dites hidungnya atau swabnya, itu yang semacam itu. Ya, terus kemudian harus diisolasi yang semacam itu. Terus kemudian banyak orang-orang yang memiliki penyakit bawaan yang dirinya ini teridap virus tersebut, terus kemudian daya tahan tubuhnya kurang kuat, ditempeli dengan virus tersebut, sudah akhirnya berangkat. Dirinya ini sudah selesai menjalani ujian di dalam kehidupan dunia ini. Itu loh, hal-hal yang semacam itu menjadi ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tidak tahu apakah kita ini nantinya akan terkena yang semacam itu ataukah tidak. Tapi paling tidak menjadikan satu peringatan kepada kita, mumpung kita ini belum kena yang semacam itu, terus kemudian sampai diisolasi, kemudian akhirnya menjadikan diri kita ini menemui ajalnya, taubat kepada Allah taala. Sehingga saya ingatkan kepada kaum muslimin, ayo yang malas untuk menjalani sholat jamaah di dalam masjid, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan dikumandangkan, semuanya datang, berusaha untuk datang. Ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sholat. Bagi mereka yang senang dirinya ini masih dengan hal-hal yang maksiat, mungkin karena tidak tahu oleh keluarganya, tidak tahu oleh temannya, tiba-tiba dirinya ini judi, tiba-tiba dirinya ini khamr, tiba-tiba dirinya ini zina. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Saya ingatkan, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hal yang semacam ini terjadi, dan kemudian seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sehingga ayuhannas, tidak ada kata lain, kita harus memperbaiki diri. Sebab Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya pernah bersabda, innal mayyita yudba'u thalathah. Sesungguhnya mayit itu kalau sudah digendong diikuti 3 perkara. Fayarji'anisnani, akan kembali 2. Wayabqa wahidah, dan yang akan menyertai 1. Dijelaskan Rasulullah, fa'ammarji'ani ahluhu wa malu. Yang menyertai itu, yang akan kembali itu harta dan juga keluarganya. Keluarganya masih ada nyawanya, masih hidup, belum boleh menyertai. Hartanya akan diwaris, dibagi secara faraid ataupun yang lainnya. Sementara yang menyertainya itu adalah amal perbuatannya, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik, sehingga itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Wa aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadalal mu'minin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa'ayyidna bi ruhim minka ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.